Bukan tanpa alasan, Wenda baru pertama kali melihat seorang pria tampan. Pikirannya di dunia ini tak ada pria tampan seperti di dalam dongeng. Tapi melihat pria ini, pemikirannya langsung terpatahkan. "Kenapa kau masuk ke kamarku?" tanya pria itu dengan tatapan mengintimidasi. Wenda yang awalnya terpaku terkejut kemudian menunduk. "Maaf Tuan, bukannya saya lancang, tapi saya sudah mengetuk pintu Anda berkali-kali, tapi Anda tak mendengarnya. Lalu kau seenaknya masuk ke dalam kamarku begitu?" Wenda menggelengkan kepalanya dengan cepat dan memberanikan diri untuk menatap si pria. "Maaf Tuan, saya pergi dari kamarku untuk tindakanmu yang tak sopan ini. Aku akan memberitahukannya pada manajermu." Mendengar kata manajer, Wenda mendadak berkeringat dingin. "Tapi Tuan, saya..." Namun kesialan menimpanya. Kaki gadis berusia 22 tahun itu tergelincir hingga es krim yang dipegang oleh Wenda terlempar dari gelas dan jatuh mengenai baju manis si pria. Si pria terkejut sementara Wenda berwajah pucat. "Maafkan saya Tuan." Wenda segera menaruh es krim tersebut di meja yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia lalu mengambil tisu yang berada di atas meja. Dia kembali mendekati pria itu untuk membersihkan noda es krim. Belum sempat melarang, Wenda kekeh dengan pendiriannya. Akhirnya apa yang dipikirkan oleh si tamu VIP terjadi. Bedanya kalau yang tadi Wenda bisa menjaga keseimbangannya. Kali ini dia tak berhasil dan akhirnya terhuyung ke depan jatuh di dada bidang si pria tamu VIP. Saking kuatnya, Wenda terjungkal. Badan si pria terjatuh ke kasur beserta Wenda yang berada di atasnya. "Ma!" Wenda berhenti saat melihat mata si pria menatapnya tajam, apalagi keduanya sangat dekat sekarang. Brak! Mereka berdua terkejut saat melihat beberapa pria masuk ke dalam kamar dengan cara mendobrak pintu. Beberapa pria itu tampak terkejut melihat Wenda dan si tamu VIP sedang dalam posisi yang tak enak dipandang. "Apa yang kalian lakukan berdua di kamar, ha?" bentak seorang pria yang memiliki janggut. Wenda menjauhi si pria dengan terburu-buru. "Kalian siapa? Kenapa kalian masuk ke dalam kamarku?" tanya si pria dengan wibawanya. "Kami dari organisasi masyarakat Malaysia. Kami mencurigai bahwa hotel ini menyediakan pekerja seks komersial. Ternyata benar dugaan kami," ujar salah seorang pria sambil menatap jijik pada Wenda yang menunduk ketakutan. "Kalian salah paham, kami tak melakukan hal yang kalian pikirkan," kata si pria dengan penuh penekanan membela diri. "Kalau begitu kenapa pelayan wanita ini ada di kamarmu?" Si pria menatap pada Wenda yang masih diam. "Dia hanya datang ke kamarku untuk memberikan es krim yang kupesan." Wenda mengangkat wajahnya sambil menatap tak percaya pada si pria yang kini matanya menatap semua orang. "Kenapa dia membelaku? Bukannya dia bilang tak memesan es krim ini, padahal dari tadi aku membuatnya marah," desis batin Wenda sambil menatap tubuh belakang pria tamu VIP. "Lalu kenapa kalian bisa berada di ranjang?" "Karena dia tergelincir dan tak sengaja menabrakku, lalu kami sama-sama jatuh ke ranjang," jawab pria jujur. "Heh, kau pikir kami akan percaya semudah itu ya?" Mata embel milik si pria memincingkan matanya. Dia mulai tak sabaran. "Lalu apa yang ingin aku lakukan untuk membuat kalian percaya padaku?" tanya si pria dengan pandangan mengintimidasi. Beberapa pria itu saling memandang satu sama lain. Ada beberapa juga yang berbisik-bisik. "Kami sudah memutuskan kalian harus menikah sesuai dengan peraturan kami." "Menikah? Oh tidak, Wenda tak ingin menikah. Kalau dia menikah, siapa yang menghidupi kedua orang tua yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih belajar?" "Baiklah, aku akan menikahi dia." Si pria dengan mata embel menatap padanya. "Akan kubuktikan bahwa aku tak berbuat apa-apa dengan gadis ini," lanjut si pria. Pernikahan yang tak diinginkan. Axton Prof. "Kemarin adalah hari terburuk sepanjang masa hidupku. Bagaimana tidak, hotel bintang 5 yang menjadi tempat favoritku untuk beristirahat tiba-tiba saja penuh, dan sialnya semua hotel mewah penuh hingga menyisakan hotel kelas rendahan. Terpaksa aku booking di sana dan belum aku beristirahat untuk melepas penat, masalah kembali datang saat seorang gadis yang adalah pelayan di hotel tersebut membawakan es krim. Seumur hidupku aku tak pernah meminta es krim di sebuah hotel. Memangnya aku anak kecil apa? Aku Axton Diesel, pemilik perusahaan internasional Diesel Company." Belum habis masalah satunya, satu masalah datang lagi saat
suatu ormas masuk dengan paksa di kamarku. Mereka mengira aku sedang bermain dengan wanita panggilan. Heh ya, aku memang seorang pria yang kaya, tapi aku tak mau menghabiskan uangku hanya demi memuaskan nafsuku. Karena terjebak dalam keadaan begitu rumit, aku akhirnya memutuskan untuk menikah dengan gadis yang bahkan aku tak kenal ini. Aku pantang menjilat kembali ludahku. Aku tak akan membiarkan harga diriku tercoreng hanya karena masalah sepele. Aku siap melakukan apapun disaksikan oleh orang-orang ormas. Aku mengikat janji suci dengan gadis yang baru aku ketahui namanya beberapa detik yang lalu. Pernikahan pun lancar dan tak ada kendala. Sekilas kulihat gadis yang tampak gelisah, sepertinya dia juga tertekan dengan pernikahan tiba-tiba ini, dan aku yakin dia sama sepertiku, tak menginginkan pernikahan ini. Kedua mataku melihatnya dari atas ke bawah. Ku akui dia cantik juga saat memakai gaun ditambah dengan polesan make up membuat dia tampak memesona. Tak sia-sia aku membayar jasa make up termahal di kota Kuala Lumpur ini. Hasilnya begitu mengagumkan. Aku kembali menatap para tetamu yang jumlahnya sedikit. Kenapa ini adalah pernikahanku yang tiba-tiba? Tak ada persiapan sama sekali yang membuatku hanya mengundang beberapa tamu yang penting saja. Orang tuaku, untuk apa aku meminta mereka datang? Mereka sama sekali tak pernah peduli padaku dan sibuk dengan keluarga masing-masing. Aku pun bisa menjadi seorang yang seperti ini karena didikan kakek dan nenekku yang sangat sayang padaku. Sayangnya mereka sudah lama pergi meninggalkanku. Setelah acara resepsi usai, aku dan Wenda, kalau tak salah ya, menuju kamar hotel untuk beristirahat. Malam ini adalah malam pertama kami sebagai pasangan. Akan tetapi aku tak akan menyentuh dia malam ini. Aku tak mengenalnya, begitu juga dia. Apa pantas aku memaksanya untuk berhubungan intim? Tidak, aku bukan tipe pemaksa wanita. Aku membuka diskusi sambil memandangnya yang tampak kikuk. Sesekali matanya melirik ke arahku, namun ketika aku menangkap tatapan matanya, dia segera membuang mukanya ke arah lain. Aku menghela napas panjang melihat tingkahnya. Jangan takut, aku tak akan menyentuhmu kok. Wenda menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, namun ku abaikan saja. Kita baru berkenalan dan tak mungkin aku memaksamu, jadi santai saja, lanjutku sambil mengambil handuk untuk mandi. Hanya butuh beberapa menit untuk aku mandi dan kembali ke kamar. Begitu aku membuka pintu, aku terkejut saat melihatnya berdiri di depan pintu. Gadis itu memegang handle, artinya dia ingin mandi. Aku memberinya jalan dan tetap memasang muka datarku melewatinya. Sekilas lirikan mataku bisa melihat bahwa wajahnya merona. Apa mungkin karena melihatku yang telanjang dadanya? Dia memasuki kamar mandi dan suara shower terdengar. Aku memakai piyamaku dan mengambil sebuah bantal dan selimut. Ketika aku bersiap-siap untuk tidur, gadis itu keluar dari kamar mandi dengan balutan sebuah handuk tipis. Aku hanya diam, tak menoleh padanya, memberi waktu agar dia mengganti pakaian. Selang beberapa menit aku mendengar dia bertanya padaku, kenapa Anda tidur di sofa? Aku melirik dan menemukan dia sudah memakai pakaian. Aku tahu kau tak menginginkan pernikahan ini, begitu juga aku. Jadi aku memutuskan untuk tidur saja di sofa. Ah Tuan, sebaiknya Anda tidur saja di ranjang, biar aku saja yang tidur di sofa. Kau seorang wanita, tak pantas untuk tidur di sofa. Kulihat tampak terkejut darinya. Kau pikir aku orang kaya yang merendahkan wanita hanya karena dia berasal dari keluarga bawah ya? Maaf, itu bukan diriku. Aku mengharutkan dahi, bingung saat melihat ekspresi yang berbeda dari Wenda. Sulit sekali mendeskripsikan pandangan mata Wenda yang terarah padaku. Oh ya, ada dokumen yang aku taruh di ranjang. Itu adalah dokumen pernikahan kita, kataku lagi sambil melirik pada sebuah map yang berada di atas ranjang. Ditulis di dokumen itu bahwa kita akan menjalani pernikahan kita selama 6 bulan dan setelah 6 bulan kita akan bercerai. Kalau kau masih kurang jelas, baca saja dokumen itu. Penuturanku hanya dibalas dengan anggukan oleh Winda. Aku membaringkan
membaringkan tubuhku di sofa dan melihat pada Wenda yang kini membaca dengan seksama dokumen itu. Apa aku akan bahagia dengan gadis yang sama sekali tak ku kenal dalam sebuah pernikahan yang tak kuinginkan ini. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Setelah membubuhkan tanda tangan di dokumen itu, kedua matanya memandang Axton, pria yang dinikahi beberapa jam yang lalu, tengah tertidur dengan lelap. Wenda tersenyum saat mengingat Axton begitu menghormatinya sebagai wanita.